Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Maulana Ahmad. Di kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun ingin membahas tentang keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, terus tonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang Dzulhijjah ataupun bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini merupakan salah satu bulan yang penuh dengan keistimewaan dan penuh dengan keutamaan-keutamaan. Yang mana bulan Dzulhijjah ini merupakan salah satu dari Ashhurul Hurum ataupun bulan haram. Yang mana Ashhurul Hurum dalam Islam di sini ada 4. Yang pertama yaitu Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat Rajab. Nah, dan di sini Dzulhijjah merupakan salah satu dari Ashhurul Hurum. 4 bulan ini merupakan 4 bulan yang memang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang 4 bulan ini merupakan 4 bulan yang sangat dimuliakan sejak zaman jahiliyah. Dalam artian di waktu zaman jahiliyah ataupun sebelum terutusnya Nabi Muhammad, orang-orang jahiliyah melarang untuk berbuat keburukan, contohnya seperti perang, melakukan kejahatan, dan lain-lainnya. Karena orang-orang jahiliyah terdahulu mempercayai bahwasanya 4 bulan ini merupakan bulan-bulan yang mulia. Oleh karena itu, ketika orang jahiliyah dulu berperang, maka ketika sampai terhadap salah satu bulan yang 4 ini, mereka menunda peperangannya dan tidak melakukan hal-hal yang buruk dikarenakan ataupun dengan tujuan memuliakan bulan-bulan ini. Oleh karena itu di sini 4 bulan ini disebut Ashhurul Hurum ataupun bulan-bulan haram. Kembali lagi terhadap topik pembahasan kita, yaitu membahas tentang Dzulhijjah. Nah, salah satu keistimewaan bulan Dzulhijjah yaitu di bulan Dzulhijjah setiap doa akan dikabulkan dan setiap hajat ataupun keinginan itu akan tercapai ataupun terpenuhi. Seperti halnya keterangan yang telah termaktub dalam salah satu kitab Asy-Syafi'i, yaitu kitab Kanzun Najah Wassurur. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna syahra Dzulhijjah sahrun mu'azzamun haramun il anqal tustajabu fihi da'wat wa tuqda fihi hajat. Dalam artian bulan Dzulhijjah merupakan bulan-bulan yang mulia ataupun bulan-bulan yang agung, yang mana di bulan Dzulhijjah setiap doa akan dikabulkan dan setiap hajat ataupun setiap keinginan akan terpenuhi. Ini merupakan salah satu keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Dan salah satu keistimewaan dalam bulan Dzulhijjah ini terletak di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dalam artian dari tanggal 1 sampai 10. Yang mana 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini memiliki banyak keistimewaan dan juga memiliki banyak keutamaan. Mengenai alasannya, mengapa 10 hari ini termasuk hari-hari yang diistimewakan dan memiliki banyak keutamaan, di sini alasannya sudah termaktub dalam salah satu kitab, yaitu dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar. Beliau berkata, walladzi yadharu anna sabab fi imtiza'i ashri Dzulhijjah limakan ijtima'i ummahatil ibadati fihi wa hiya as-salat was-siyam was-shadaqah wal hajj wa la yata'atta dzalika fi ghairi. Dalam artian, mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang sangat istimewa ataupun memiliki keutamaan yang besar, dikarenakan di 10 hari ini merupakan hari di mana terkumpulnya ibadah utama, contohnya seperti sholat, puasa, sedekah, dan haji, yang ibadah-ibadah utama ini tidak ada di bulan selain Dzulhijjah. Nah, ini merupakan alasan mengapa 10 hari bulan Dzulhijjah ini sangat diistimewakan. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk melakukan kebaikan, contohnya seperti baca Quran,
berzikir, bersedekah, sholawat, dan lain sebagainya. Berbicara tentang keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, ini ada banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang terkandung di dalamnya. Salah satunya yaitu dikutip dari salah satu hadis Nabi yang telah termaktub dalam kitab Kanzun Najah Wasyurur, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa fi haditsin ma minal ayyam afdal 'indallahi min asri Dzulhijjah wa la layalin afdalu min layalihinna. Dengan artian Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih utama bagi Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari bulan Dzulhijjah, dan tidak ada malam-malam yang lebih utama bagi Allah Subhanahu wa taala dari 10 malam bulan Dzulhijjah. Nah, ini merupakan salah satu keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, bahwasanya 10 hari ini merupakan hari-hari yang sangat utama bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan. Dan juga salah satu keutamaan dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini yaitu terungkapkan dalam salah satu hadis Nabi dalam kitab Kanzun Najah Wasyurur. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma min ayyam afdal 'indallahi walal amal fihin ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam ayyamul ashr. Ada salah satu hadis Nabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih utama bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada amal yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari di bulan Dzulhijjah. Terusan dari hadis ini, fa'kthiru fihinna minat tahlil wat takbir. Oleh karena itu, perbanyakilah kalian semua untuk membaca tahlil dan juga membaca takbir di hari-hari tersebut. Contohnya seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ataupun Allahu akbar dan lain sebagainya. Mengapa? Fa innaha ayyamut tahlil wat takbir wa dzikrillah azza wa jalla. Karena 10 hari ini ataupun ayyamul ashr ini juga disebut ayyamut tahlil wat takbir. Wa anna siyama yawman fiha yu'dalu bi siyami sanah. Dan barang siapa yang berpuasa fi ayyamil asri ataupun berpuasa di salah satu 10 hari tersebut, maka Allah akan melipat gandakan atau menimbal puasanya seperti halnya berpuasa 1 tahun. Wal amalu fihinna yudha'ifu bi sab'i mi'ah. Dan barang siapa yang beramal satu amal di hari tersebut, maka Allah akan menggandakan kebaikannya dengan 700 kebaikan. Nah, ini merupakan salah satu keutamaan dan keistimewaan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Orang-orang yang berbuat baik itu akan dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang berpuasa di hari itu Allah akan melipat gandakan puasanya seperti halnya berpuasa 1 tahun. Oleh karena itu di 10 hari ini sangat dianjurkan untuk melakukan ataupun melaksanakan puasa. Dan di antara salah satu ayyamil ashri ataupun 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini terdapat 1 hari yang mana 1 hari tersebut lebih utama dibandingkan hari-hari yang lainnya. Dalam artian selama setahun itu ada 1 hari yang paling utama dalam Islam, yaitu terletak di tanggal 9 bulan Dzulhijjah ataupun yang disebut dengan Yaum Arafah, hari Arafah, di mana orang-orang yang haji di tanggal 9 tersebut tengah melaksanakan ibadah wukuf di Gunung Arafah atau yang disebut dengan Jabal Rahmah ataupun Gunung Kasih Sayang, yang mana Jabal Rahmah ataupun Gunung Kasih Sayang ini merupakan tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah berpisah ratusan tahun. Ayyamil Arafah ataupun hari Arafah yang bertepatan di tanggal 9 ini merupakan afdalul ayyam fis sanah. Seperti halnya yang telah termaktub dalam salah satu kitab, yaitu kitab Majmu' Syarhul Muhadzab
Bismillahirrahmanirrahim. Far'un qala al-Baghawi wa ghairu yaum Arafatah afdal ayyamis sana. Dengan artian Imam Baghawi berkata bahwasanya hari Arafah adalah hari paling utama ataupun paling afdal fi ayyamis sana. Oleh karena itu, banyak keutamaan dan keistimewaan yang terkandung di hari Arafah ini. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah yaum Arafah u'ti mas'alah." Barang siapa yang membaca qul huwallah ataupun surat Ikhlas sebanyak 1000 kali di hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia minta. Ini merupakan salah satu keistimewaan di bulan Arafah. Dan juga salah satu keutamaan dari hari Arafah yaitu hari Arafah ini merupakan hari paling afdal ataupun paling utama untuk berdoa. Seperti halnya yang tertera dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Far'un qala asy-Syafi'i wal Ashab afdalud du'a du'a yaum Arafah. Imam Syafi'i wa ashabihi berkata bahwasanya paling utama doa ialah doa di hari Arafah. Oleh karena itu, di tanggal 9 atau lebih tepatnya di hari Arafah, orang-orang yang haji yang tengah melaksanakan puasa ataupun yang sedang berpuasa di tanggal tersebut ataupun di hari tersebut disunnahkan untuk membatalkan puasanya agar supaya kuat untuk berdoa. Seperti halnya yang telah tertera dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un qad dzakarna annal mustahabba lil hajj fitru Arafatah liyakwa 'ala du'a. Dengan artian disunnahkan bagi orang yang haji untuk membatalkan puasanya agar kuat untuk berdoa. Ini merupakan salah satu keutamaan fi yaumi Arafah. Dan juga dari tanggal 1 sampai 9 orang Islam ini sangat dianjurkan untuk berpuasa. Karena 9 hari ini termasuk dari salah satu afdhalus syuhur lisyam, termasuk dari bulan ataupun hari-hari paling utama untuk berpuasa. Seperti halnya yang tertera dalam kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un afdhalus syuhur lisyaum ba'da Ramadan ashhurul hurum wa afdaluha al-Muharram thumma Rajab thumma Hijjah thumma Qa'dah thumma syahru Sya'ban aw shaumu tis'adil Hijjah ila anqal. Nah, ini merupakan salah satu dalil keutamaan berpuasa di 9 hari bulan Dzulhijjah. Dan tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini merupakan hari Idul Adha ataupun disebut hari kurban. Yang mana di hari Idul Adha orang Islam ataupun umat Islam meneladani Nabi Ibrahim yang sedia mengorbankan putranya yaitu Nabi Ismail demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di tanggal 10 ataupun yang dinamakan Hari Raya Idul Adha, orang Islam disunnahkan untuk berkurban, baik itu berupa sapi ataupun kambing. Dan juga di Hari Raya Idul Adha disunatkan untuk sholat 2 rakaat li'idil Adha. Nah, ini merupakan secuil keutamaan dan keistimewaan yang terkandung di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, dan di 10 hari ini orang-orang sangat dianjurkan untuk berpuasa. Untuk niatnya bagi orang yang ingin melaksanakan puasa di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, niatnya berbeda-beda. Dalam artian dari tanggal 1 sampai 7 dan tanggal 8 juga tanggal 9 itu berbeda niatnya. Nah, kalau ingin berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu niatnya nawaitu shauma syahri Dzulhijjah lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah di bulan Dzulhijjah karena Allah ta'ala. Nah, di tanggal 8 kalau ingin berpuasa maka niatnya lain, karena di hari 8 itu disebut dengan hari Tarwiyah. Oleh karena itu ketika ingin berpuasa di tanggal 8 maka niatnya sebagai berikut. Nawaitu shauma tarwiyah sunatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah tarwiyah karena Allah ta'ala.
Dan di tanggal 9 ketika ingin berpuasa, maka niatnya sebagai berikut. Nawaitu shauma Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. Nah, ini merupakan niat-niat ketika ingin melaksanakan puasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini merupakan secuil ataupun segelintir dari keutamaan dan keistimewaan yang terkandung dalam 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Hadza minni wal afu minkum. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.